Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahda nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin safi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'ani wa sunnah, amma ba'du. Bapak Presiden Masjid Raudhatul Jannah dan hadirin hadirat yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, kajian tafsir ayat ahkam pada kesempatan ini secara kebetulan masuk. Kita akan membicarakan Al-Baqarah ayat 3, di mana ayat ini, satu ayat ini menggambarkan secara totalitas pengertian seorang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tipologi orang yang beriman dalam perspektif Al-Quran itu cirinya ada 3. Allazina yu'minuna bil ghaib. Pertama, mereka itu beriman, percaya, meyakini kepada hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua, mereka merefleksikan dari keimanannya itu mendirikan sholat. Nah, ini mimbabil taglib, disebutkan sholat, maka yang dimaksud itu adalah semua kewajiban. Sholat, zakat, puasa, haji. Ya, jadi tidak disebutkan semua, itu sudah dalam sebuah pemahaman litaglib, ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari yang kami beri rezeki kepada kalian, ya, kami berikan kepada mereka, kemudian mereka menerimanya dengan yunfikun, sebagiannya itu dinafkahkan. Jadi kalau Bapak tadi melihat ada santunan, itu sebenarnya yang kita lakukan itu adalah pemberian Allah kepada anak-anak yang kita berikan. Tangan kita ini cuma wasilah. Tangan kita ini cuma jadi perantaraan rezeki yang Allah berikan. Nah, ini nanti kita akan bicarakan. Maka kita melihat dari 3 ini, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bila 3 hal ini kita lakukan, maka inilah yang dimaksud dengan al-mu'min. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam tafsir kita akan menemukan beberapa penafsiran apa yang dimaksud dengan al-ghaib. Ulama mengatakan al-ghaib kullu ma akhbara bihir rasul mimma la yahtadi bihi ilaihil uqul wal afham. Yang disebut gaib itu setiap sesuatu yang Nabi memberitahukannya, tetapi kita tidak bisa memahaminya dengan intelektual, tidak bisa memahaminya dengan pendekatan keilmuan. Allah, sorga, neraka, hisab, yaumul ba'tsi wan nusur, itu adalah pemahaman tentang yang gaib. Kalau intelektual kita, akal kita untuk berbicara tentang Allah, zat Allah saja, belum sampai kepada yang lain, maka sudah tumbang, sudah pupus ketika berbicara bahwa kata ada itu harus dibuktikan secara hisiah, secara materialis. Ada itu terlihat, terdengar, tercium, terasa, teraba.
Itu baru disebut dengan ada. Bagaimana mengeksistensikan Allah tapi secara hisia, dalam pendekatan secara keilmuan nggak mampu kita memahami tentang Allah wujud. Nah, Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, itu mengapa menjadi menarik ya ketika orang-orang yang penasaran maka mencoba membuat terobosan. Ditulisnya tulisan alif, lam, ha, ditulis besar. Kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Matanya melihat tulisan Allah itu. Mengkonsentrasikan kepada Allah. Padahal yang begini ini bisa bahaya. Kenapa bisa berbahaya? Itu yang ditulis pakai apa? Kertas itu ditulisnya pakai apa? Pakai spidol. Kalau ditulis maaf, pakai air kencing bisa nggak? Bisa. Bisa nggak ditulis dengan kotoran? Bisa. Tapi betapa rentan ketika orang mau mencoba membuat sesuatu itu intelektual, membuat sesuatu itu secara ilmiah dengan pendekatan keilmuan, metodologi keilmuan yang didengar, dilihat, diraba, dirasa, dan dibuktikan itu sulit. Nah, Bapak saudara sekalian yang berbahagia, sehingga ulama-ulama mengatakan bahwa bisa jadi sebuah kebenaran itu tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tetapi orang bisa mengatakan ada. Paling ringan kalau kita mengatakan sesuatu itu bil ghaib itu angin. Angin itu tidak terlihat. Tetapi dia ketika dia bersentuhan dengan kita itu maka kita mengatakan ada. Padahal dia tidak terlihat. Jin, bangsa jin pada setiap pengajian dia ikut pengajian. Di sini rutin pengajian. Itu jin-jin muslim itu ikut. Yang di samping bapak, di samping ibu-ibu. Coba nengok ke sebelah kiri itu. Itu bangsa jin. Ya. Sebelah kanan. Bapak ngelihatnya kalau gitu ke depan aja, Pak. Ya. Nanti pulang dari sini Bapak bermasalah. Saya bercanda tapi sebenarnya ilmiah ya. Ada kita membenarkan karena mereka beriman seperti halnya kita beriman kepada Allah. Wajib belajar, mereka juga wajib bangsa jin. Tapi kita nggak bisa membuktikan, tidak melihat, tidak mendengar. Itu mengapa dalam sholat hanya makmum yang wajib beriman. Wajib mengatakan makmuman lillahi ta'ala. Imam tidak wajib niat jadi imam. Kecuali hari Jumat. Kenapa wajib pada hari Jumat? Karena dia spesial. Jadi pekerjaan ritual yang spesial, imamnya sama makmumnya harus sama-sama niat. Ulama fuqaha mengatakan sholat harian yang 5 waktu itu, imam tidak wajib niat jadi imam. Kenapa begitu? Kalau imamnya wajib, maka dia mesti tahu siapa yang mengikut. Bapak sholat malam. Ada yang ngikut dari bangsa jin. Kalau harus tahu dicolek Bapak. Baru dapat 2 rakaat dicolek. Ada yang ngikut. Kira-kira sholatnya langsung apa stop? Nah. Contoh yang kedua. Ada A sama B. Yang satu imam setempat. Memang gak diganti-ganti. Yang imam gedek kalau imamnya dia. Maka imamnya di sini 300 meter dia makmuman gitu. Tengahnya kosong. Dalam kajian fikih boleh. Sepanjang dia bisa mendengar dan mendengar gerakannya. Gedeg gua sama imamnya. Umpamanya gitu. Dia nggak mau salaman. Nah ini kata gaib. Sehingga beriman kepada Allah. Bapak sekalian yang berbahagia. Membuka peluang orang-orang yang gaib dari bangsa jin itu untuk bisa ikut bersama kita mengaji, sholat berjamaah dan pahalanya sama. Wajib kita beriman dengan mereka. Malaikat.
malaikat di kiri kanan kita ini ada, Pak. Likulli insan syaitanu wa malak. Setiap manusia itu ada satu setan, ada satu malaikat. Bapak nengok ke kanan, malaikat. Nengok ke kiri, setan. Jangan nengok kiri, nengoknya kanan aja. Likulli insan syaitanu wa malak. Apakah itu makna zohiri? Makna tekstual, ulama mengatakan itu majazi. Karena yang dimaksud, setiap manusia punya potensi bagus dan punya potensi buruk. Wajib kita beriman kalau kita ya pada kriteria tipologi orang yang beriman. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Nah, Bapak, salat dengan ini nggak bisa dipisah nih. Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki yang Allah titipkan itu nggak boleh ditahan semua. Bapak kalau dapat gajian menganggap itu rezeki Bapak semua. Dapat rezeki. Ibu, Bapak menganggap itu rezeki Bapak, maka Bapak berdosa. Allah mengatakan mimma razaqnahum, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka itu laksanakan. Ada orang yang tertipu, Pak. Jadi ini sholat dan menginfakkan ini adalah dua hal yang gak bisa dipisah. Imam Al-Ghazali mengatakan kajanahai ta'ir yatiru fil hawa. Dia seperti dua sayap burung ketika dia terbang. Sholatnya bagus, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Maka dia seperti burung yang satu sayapnya patah. Ngamalnya bagus, zakatnya dikeluarkan maksimal, tapi tidak mau sholat, tertipu dia. Nah, dua ini nggak boleh dipisah. Yang berikutnya yang mesti kita pahami, kalau kita mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, yang kita keluarkan itu punya Allah. Bapak kalau ngasih rezeki sama istri Bapak, itu karena Allah rezekinya istri, rezekinya anak, rekeningnya dijadikan satu lewat kita suami. Kemudian kita kasih sama dia, jangan menganggap berjasa. Karena yang sedang kita berikan itu punya Allah, dititipkan lewat tangan kita. Coba jangan berikan kepada mereka, maka kita disebutnya zalim. Apabila kita tambahkan dari ukuran rata-rata yang lazim diterima, maka itu adalah infak. Jadi infak itu melebihi dari batas yang sudah wajib. Al-infak ikhraju syai' minal yadi. Mengeluarkan sesuatu itu dari tangan. Artinya dari milik sendiri. Kalau Bapak, tadi nih panitia menyerahkan santunan. Uangnya dari mana? Dari jamaah, dari donatur. Maka yang melaksanakan ini adalah wasilah. Sekedar tangan Tuhan yang menyampaikan rezeki lewat situ. Jadi rekeningnya diputar lewat bapak-bapak, dikumpulkan sama panitia, Pak Presiden memberikannya kepada santunan, dia mendapatkan pahala sebagai orang yang memanjangkan tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, ini ada yang mesti dipahami itu begini. Ada kata Imam Ghazali, ada orang yang tertipu. Bagaimana dia tertipu kata Imam Ghazali? Dia kaya. Dia muslim dan kaya raya. Tapi dia ibadahnya puasa. Ibadahnya sholat malam. Dia tidak mau berinfak, tidak memberikan sebagian yang Allah titipkan kepada orang banyak. Orang ini tertipu. Ibadahnya orang kaya itu jangan puasa, jangan sholat malam. Tapi mengeluarkan uang yang dititipkan sama dia itu ibadahnya orang kaya. Lalu kalau dia tambah plus puasa, plus sholat malam itu baru benar. Kaya raya ibadahnya puasa sampai kempes betul.
Mukanya sampai kuning karena kurang tidur. Tertipu kata Imam Ghazali. Karena dua ini yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun seperti dua sayap. Dia mesti dua-duanya kokoh. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, betapa ini mesti kita pahami, dan saya bersyukur ya ketika dihubungi ini diberitahukan oleh pengurus Masjid Raudhatul Jannah ini bahwa ada santunan. Ini di bulan Muharram ini adalah bulan di mana kita perlu banyak memberikan santunan, Pak. Ada orang santunan, berapa santunannya? 1 juta. Tapi 1 tahun, ya nggak cukup. Santunan 1 juta cuma sekali ngasih gitu. Nggak cukup, Pak. Maka santunan itu paling tidak kita memformula sedemikian rupa itu bagaimana kita bisa memberikannya itu setiap hari. Kalau nggak bisa setiap minggu. Kalau belum bisa setiap bulan. Nggak bisa juga boleh ritmenya dikendorkan. Tetapi dia menjadi sebuah hal yang berkesinambungan. Ini kan surah ini Bapak. Dari kata asyura. Asyura itu artinya 10. Ya, 10. Kemudian oleh pemahaman daerah-daerah tertentu itu dari kata asyura itu terangkat kata surah. Jadi malam 1 surah dan itu berbau klinik, Pak. Pada pemahaman daerah tertentu bahwa 1 surah itu adalah lebarannya dedemit. Lebarannya bangsa jin. Dan mereka memahami bahwa 1 surah itu orang arwah keluarganya akan pulang. Maka mereka menyediakan makan, minuman, dan pakaian yang biasa dipergunakannya. Mencuci keramat, ya, senjata, keris, dan lain sebagainya. Apa bedanya kalau begitu pengertian surah ini dengan Halloween? Sekte agama Nasrani di Eropa, mereka memahami tanggal 31 Oktober itu arwah itu pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu ketika arwah itu pulang supaya tidak tercampur, tidak ada makhluk lain masuk ke rumahnya, maka mereka menampilkan topeng-topeng yang seram. Lidahnya terpotong, lehernya keluar darah, semuanya yang seram. Sehingga ruh-ruh itu tidak masuk. Ini sekte, Pak. Apa bedanya dengan 1 surah? Nah, padahal yang dilakukan ini yang benar nih. Mau surahan, mau muharraman itu adalah memberikan kasih. Kenapa begitu? Karena ketika Nabi masuk kota Madinah, ada 2 pesta besar. Pada waktu itu disebut dengan Nairuz. Nairuz itu adalah pesta malam tahun baru dalam perhitungan Persia. Dulu adidaya negara itu 2. Bukan Amerika Rusia, tetapi Persia dan Romawi. Perhitungan Romawi itu 12 bulan. Maaf, perhitungan dalam Persia itu 12 bulan. Tapi orang Romawi sebelum ada perhitungan penanggalan Masehi sekarang itu dalam 1 tahun itu hanya 10 bulan. Mereka pesta. Seperti pestanya kita lihat di lingkungan kita. Ya, makan bakar ayam, bakar kambing, ya, bakar ikan. Bahkan kalau yang anak-anak muda nggak punya rezeki, mau malam tahun baru udah dilihat kandang ayam yang mana yang banyak ayamnya, yang diambil 1 nggak ketahuan gitu. Itu mentradisi, Pak. Yang kedua 6 bulan setelah itu ada pesta Mihrajan. Pesta setengah tahunan. Ketika Nabi datang ke situ di bulan Muharram ini, Nabi bilang, kalian melakukan apa? Kami puasa karena bersyukur Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Maka Rasulullah mengatakan bahwa aku lebih berhak. Ana ahaku minka, aku lebih berhak ketimbang kalian.
Maka Rasul mengharuskan, mensyariatkan puasa Muharram. 10 Muharram. Dan Nabi mengatakan, tahun besok kita mengerjakannya 2. Dengan Tasu'a. Tanggal 9 dan tanggal 10. Apa yang dilakukan? Walaupun Nabi tidak sampai, karena umurnya tidak sampai. Jadi cuma syariatnya. Nah Bapak, ketika berpuasa itu, kita yang datang ke rumah orang miskin, ke anak-anak. Ya, seperti yang tadi anak-anak yatim. Maka kita mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya beda dengan mengusap kepala anak sendiri. Kalau anak sendiri ngusapnya dari depan ke belakang. Ah, ini anak kandung nih. Kamu cantik, kamu bagus. Ya, papa senang, mama senang. Kalau anak yatim dari belakang ke depan. Waduh, kamu ganteng, kamu pinter. Saya doakan kamu pintar. Kenapa dari belakang ke depan, Pak? Hadiahnya umroh nih. Ya, nanti saya tunggu di Jeddah. Ngusapnya dari belakang, itu filosofinya nggak boleh turun nih, langsung kemari. Kasih. Kalau ngusap doang 10 orang ngusap kepalanya puyeng dia. Nggak ada yang ngasih duit. Tapi kalau 10 orang ngusap ngasih duit, 100 orang diunyeng-unyeng juga nggak pusing dia. Ya, hebat nggak Pak? Megang kepala saja ada filosofinya. Ya. Yang kedua, jadi Bapak ini mana panitianya? Jangan berhenti nih Pak Presiden, tolong ini deh. Ya kita lanjutkan ini kegiatan yang bagus. Yang kedua Bapak sekalian yang berbahagia, pada waktu itu Nabi mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Kalian, kegiatan kalian yang 2, pesta Nairuz dan Mi'rajan itu sudah diganti sama Allah. Yang lebih bagus. Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Idul Fitri dan Idul Adha itu pergantian. Orang-orang tidak boleh turun ke jalan untuk melakukan pesta tahun baru. Pesta sendiri. Bapak ketika hijrah ini, sistem perekonomian yang terjadi, sistem kapitalis pada waktu itu, maka Nabi bikin sistem pasar sendiri yang metodenya, sistemnya itu antara kapitalis dan sosialis. Ada juga pertanyaan begini, kenapa malam tahun baru Islam kok tidak ramai gitu loh, tapi malam tahun baru Masehi kok ramai gitu? Jawabannya, ya, 13 tahun Nabi sejak mendirikan kota Madinah itu 13 tahun, 10 tahun di kota Madinah itu 10 tahun, ditambah 2 tahun lebih pada periodisasi Abu Bakar, itu tidak ada penanggalan, yang ada cuma nama bulan. Maka pada periodisasi setelah 13 tahun hijrah, Umar Ibnul Khattab itu kebingungan karena berkirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, gubernur di Irak itu. Ini surat yang mesti ditindaklanjutin, yang mana duluan ini. Ada bulannya tapi tidak ada tanggalnya. Maka mereka kumpulkan berijtihad. Kesimpulannya, bahwa tahun baru Hijriah adalah model yang diajarkan di dalam Al-Quran, tetapi dia yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Ya Muhammad, nanti kalau orang bertanya tentang al-ahilla, betapa pentingnya hilal itu, mencari hilal, menentukan hilal. Hiya mawaqit, itu untuk menentukan waktu. Wal hajj, dan untuk menentukan ibadah. Jadi Bapak saya sekalian, kalau mau ibadah, ritual dalam Islam itu harus mengikuti rotasi bulan. Kalau mau jadi petani, mau memanfaatkan
ya kesempatan untuk melakukan bercocok tanam harus mengikuti perhitungan miladiah Masehi. Saya ngajar di Lampung ada 2 tahun lebih di daerah transmigrasi mandiri. Enggak ada kali ya di Kalianda masuk Sidomulyo itu enggak ada kali di situ. Tapi mereka bisa menanam padi gogo di tanah daratan. Kenapa? Karena memanfaatkan perhitungan Masehi dengan perhitungan matahari. Juli dia mulai menggarap, akhir Juli sudah mulai hujan, maka dia masuk September dia mulai menanam. September, Oktober hujan, November dia sudah panen, padahal tidak ada kali. Nah ini Bapak saya sekalian, ritual yang dilakukan di Romawi kala itu dan di Persia itu, malam tahun baru itu adalah ritual. Mereka itu di gereja, mereka itu ada kebaktian pagi, sore, dan ada kebaktian malam. Kalau begitu, kalau malam tahun baru itu yang turun ke jalan, yang ke puncak, yang bakar petasan siapa berarti? Halo, siapa tuh jadinya? Nah ini bagian yang dilarang nih sama Nabi. Qad abdalakumullahu minhuma. Ya bihima khairan minhuma. Yaumal fitri wa yaumal adha. Nah oleh karena itu Bapak saudara sekalian yang berbahagia. Ini yang satu ini sudah benar kita memberikan santunan. Yang bagus lagi mulai 9-10 kita berpuasa. Dan yang terakhir ini seyogianya kalau kita memang malam tahun baru jarang bertemu dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, lakukan itu. Tapi dengan niatan yang ya biniyatin shalihah. Niatnya saya jarang bertemu dengan istri sama anak. Dalam rangka bersyukur maka makan bersama, bakar-bakar bersama. Jangan melakukan ritual. Jangan membesarkan karena itu adalah malam mereka melakukan sebuah kebaktian dalam agama mereka. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Innamal a'malu binniyat. Saya kira itu Bapak saya sekalian keterbatasan waktu. Saya kembalikan ke host. Terima kasih semua atas pemaparannya yang alhamdulillah. Mungkin banyak yang dapat kita ketahui bersama dari Ustaz. Untuk itu masih ada waktu sekitar 5 menit kepada jemaah sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ada apa juga ada yang mau bertanya? Udah paham semua kayaknya. Mungkin ada hal-hal yang keraguan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pertanyaan dulu karena saya bertanya di musola Abdul di tower 3 di 1. Masalah apa? Yang disambut infusnya. Orang sakit udah cabut infusnya tidak bisa bernafas sendiri, cabut infusnya itu bukan bunuh diri. Itu diperbolehkan dalam Islam. Berhubungan dengan itu, kadang ada orang yang udah punya sakit-sakitan. Misalkan orang itu sakit kolesterol. Dia itu udah masuk obat, cuma parahnya orang itu makan seenaknya Pak. Gitu dulu ada hak, makan lagi banyak. Nah, apakah hal seperti itu dibolehkan oleh Islam atau enggak? Terima kasih. Ya baik Bapak saya sekalian yang berbahagia. Orang yang sudah punya penyakit, kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, walaupun dia berobat, maka berobatnya dia tidak akan berhasil. Ulama mengajarkan bahwa ya al-hima khairun minat tadawi, mantang itu lebih bagus daripada berobat. Nah, tetapi Bapak saya sekalian yang berbahagia, kata memantang ini berlakunya hanya kepada orang yang sudah terkena.
Jadi penyakit itu Bapak saya sekalian dari lantaran sebelumnya itu ada volume yang tinggi gitu loh. Kena dia. Dalam Islam itu sebenarnya orang memantang makanan itu tidak islami. Konsep Al-Quran mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan semua. Ya, washrabu minum semua. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Nah, di sini kalau ada orang, ya Bapak saya sekalian, kalau ada orang bludrek gitu karena makan daging kambing, itu karena dulunya itu sudah menumpuk. Makan satenya 25. Makan satenya banyak. Kenapa? Malam Jumat supaya ya kuat di udara mamanya. Itu yang menyebabkan. Padahal kalau dia makannya normal 5 pakai sawam ya, pakai durian enggak ada masalah, yang penting wala tusrifu. Jadi kalau dia sudah terkena justru memantang lebih bagus ketimbang berobat. Jadi dia mesti mantang, dia netralkan dulu, dia turunkan dulu sampai batas yang normal baru dia bisa lagi menggunakan makan. Nah, ada yang menarik nih Bapak sekalian. Karena nyebut-nyebut kambing nih malam Jumat. Tidak ada di dalam hadis itu daging yang direkomendir sama Nabi, tidak ada kecuali daging kambing. Panggil dokter, buka Zaidul Akbar dan lain sebagainya. Bahkan susu sapi tidak direkomendasikan untuk diberikan kepada anak. Dia lebih bagus air ASI. Karena memang susu kambing itu dikhususkan untuk kambing. Onta itu untuk onta, bukan untuk anak manusia. Kalau terpaksa susu kambing. Dalam hadis dikatakan al-ghanam barokah, al-ghanam barokah, al-ghanam barokah. Daging yang berkah itu kambing. Kambing. Kenapa orang sekarang berubah makannya sapi, makannya lain-lainnya? Nah, ini perang dagang, Pak. Jangan lupa, ini akibat dari perang dagang membentuk sebuah ya cara berpikir. Padahal kalau kita yakin dengan Nabi kita yang berkah itu daging kambing. Rubah Pak mulai sekarang. Buktikan secara keilmiahan. Saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak dokter. Tapi apa yang dikatakan di dalam hadis. Nabi memperbolehkan sapi onta dimakan itu ketika mobilisasi besar. Mau perang 3.000 orang. 10.000 orang. Bahkan Nabi pernah menyuruh sahabatnya menangkap ikan paus. Kenapa? Mobilisasinya besar. Tapi dalam kondisi aman, Nabi tidak mau memakannya. Nah itu, jadi mulai sekarang kambing. Kalau dibilang bludrek, pasti itu terbentuk. Saya kasih contoh gini. Dulu saya ngajar di majelis taklim. Kata Nabi, kalau minumanmu kemasukan laler hijau, celupkan dia, buang. Ini sudah netral, suci. Saya ngajarnya dengan semangat. Pagi-pagi waktu itu saya masih merokok, ngopi. Laler masuk situ. Dalam hati saya, ini dia nih. Lu ngomong mulu lu. Saya celupkan gini, celup gitu, saya buang. Saya minum, mulek Pak. Mulek Pak. Kemudian saya bilang gini, ya Allah, saya percaya dengan nabimu. Saya berpegang teguh apa yang diajarkannya. Bahwa yang dikatakannya itu benar. Hadza min qauli sayyidina Muhammad. Hilang Pak. Hilang. Wallahi ini di masjid ini saya ngomong. Hilang. Kenapa? Yang membentuk itu mindset saya. Ini kotor, ini bakteri. Kata Nabi kalau kau celupkan kanannya terdalam, yang kirinya netral. Kambing bludrek. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Daging ini berkah. Sebagaimana Nabi mengatakan. Makan Pak. Ajak saya.
Habis itu makan sop. Kapan diundangnya? Ini presiden udah berangkat aja nih. Pak Wakil tolong dicatat itu. Saya kira itu ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Ya. Tanyanya jangan susah-susah. Waalaikumsalam. Ustaz, aku menanyakan tahun 2000 mungkin pas itu Cairo yang mencerita. Tapi jika kita menemukan satu hal, misalkan ada salah satu teman kita itu mau pindah dari Islam ke agama lain, tentang sekarang ini dengan keterbatasan kita ya, yang kita punya ilmunya untuk mencoba memberitahu ke hal yang penggalinya untuk kembali keislamannya kembali, itu bagaimana caranya Pak Ustaz? Dengan keterbatasan yang kita punya itu Pak Ustaz. Baik, orang pindah agama dari Islam ke agama lain, pertama sebabnya itu karena kebodohan. Artinya dia tidak mendalami Al-Quran. Justru orang yang mendalami Al-Quran dari agama lain, dia akan pindah ke dalam Islam dari lantaran rasional, ilmiah. Itu sebabnya. Yang kedua, bisa jadi dia hanya senang dari sisi permukaan. Ketika dia masuk, maka dia boleh dikategorikan ikut-ikutan. Nah, ini yang lebih berbahaya yang ini. Dulu ada artis Pak di Indonesia. Ya, di Indonesia artis itu agamanya sesuai istrinya Pak. Saya nggak sebut namanya karena sudah meninggal, nggak boleh. Dia agamanya A, kawin dengan wanita tetangga sebelah, ganti agamanya, pulang ganti lagi. Siapa istrinya, agama istrinya dia ikutin. Dulu masyhur ini namanya ya murtad B gitu loh. Karena agamanya sesuai mengikut. Nah, satu hal yang menarik nih yang kedua ini. Dalam asnaf zakat itu ada wal mu'allafa qulubuhum. Salah satu asnaf zakat itu wal mu'allafata qulubuhum. Orang yang dilembutkan hatinya. Kenapa begitu? Kenapa boleh diberikan ya hak 1/8 dari zakat itu diberikan kepada orang-orang mu'allaf. Termasuk orang yang mau pindah ini dianggapnya ini wal mu'allafata qulubuhum. Bisa jadi persoalannya adalah persoalan materi. Maka pendekatan kita dakwah itu jangan dakwah bil lisan sama orang yang mau pindah agama Pak. Dakwanya itu dakwatul mal. Tanya kebutuhanmu berapa, pemasukannya berapa, pasti ada rumusannya di situ. Maka kita, saya bilang nggak usah, kamu bertahan saja. Maka kita, teman kita banyak, ayo tiap bulan berapa, kumpulkan, kita subsidi dia, kita bantu dia, maka insya Allah nggak jadi. Berbeda dengan pilihan, dengan kecewa, Islam kecewa, dibully, pendapatnya hebat, tidak diterima, akhirnya pindah agama. Ini mah susah yang begini. Karena memang tidak ada hidayah. Tapi pada kasus-kasus yang terjadi itu, orang itu lemah Pak. Ada satu daerah di Jawa Barat itu. Jadi orang itu keliling gitu. Bapak ini nanti pisangnya ini 2 pohon saya bayar ya. Ada pohon mangga, pohon apa dibayar gitu. Kali ini saya beli ya sebuah. Nanti kalau udah matang saya ambil. Besok ketika matang dia nggak datang. Nggak diambil. Maka sama yang punya dimakan aja. Nanti bilang aja ini busuk ini dibagi-bagi. Udah lama datang dia. Pak mohon maaf waktu itu gini tapi Bapak nggak bisa dihubungin. Oh nggak masalah, nggak masalah. Ini kasih modal lagi. Lama kelamaan dia terikat Pak. Yang begini yang bisa mudah. Sehingga dikatakan dalam metode dakwah itu. Dakwatul hal absahu min dakwatil lisan. Berdakwah dengan mengatasi permasalahan itu lebih bagus ketimbang berdakwah dengan lidah.
Ya, itu rumus yang diberikan dalam metode dakwah, bahwa kita jangan ceramah mulu. Ya, tetapi harus ada medan area. Maaf nih, tahadus binikmatillah, supaya Bapak tidak menyangka saya ngomong mulu. Ya, saya punya pesantren, pesantrennya gratis, Pak. Khusus menghafal Quran. Siapa yang tidak mampu, dan saya ke Merauke, Fakfak, Kalimantan, Sumatera itu saya bawa dua-dua. Jaminannya Majelis Ulama Indonesia setempat. Sekarang yang dari Kaimana ya lagi kuliah di Yordania. Nah, dengan cara yang semacam ini maka kita berdakwah ini lebih efektif. Ya, jadi karena pertanyaannya begitu, ini Muharram adalah dakwatul hal. Ya, di mana kita harus banyak memberikan atensi, saya kira itu. Ya, persiapan kita tentunya spesial ya. Jadi kita anggap momen yang spesial tahunan, momentum Muharram dan momentum ajaran-ajaran untuk saling menyayangi anak yatim kita manfaatkan dengan benar, sehingga kita juga sosialisasi kepada seluruh pengurus, kita juga sosialisasi kepada seluruh jamaah, dan kita sosialisasi ke seluruh karyawan. Itu persiapan kita ya. Ya, kita kurang lebih yang kita sentuhin untuk tahun ini kurang lebih 23 anak. Mereka berasal dari anak-anak karyawan ya. Kita fokus ke internal MSC Studio. Jadi anak karyawan dari TV-TV yang ada, juga anak dari karyawan yang bekerja sama dengan kita, yang mereka berasal dari yayasan, yang mereka juga dari cleaning service orang tuanya, dia di security, di driver, di kurir, kita nggak bedakan. Yang penting mereka orang tuanya bekerja di sini, dan itulah sasaran kita untuk anak-anak itu. Ya, kita berikan pertama sebenarnya tentunya kita lebih kasih sayang ya tentunya, tetapi secara natural kita berikan mereka uang sebesar 1 juta rupiah. Kita berikan juga goodie bag ya, ya alat bantu untuk sekolah dan sebagainya. Kita juga berikan sajadah, semoga bisa bermanfaat untuk mereka belajar sholat dan sebagainya. Kita juga tentunya berikan mereka makanan, karena kita betul bentuk kasih sayang dan semuanya ya. Ya, sumbernya tentunya kita yang utama berasal dari jamaah. Jamaah masjid, kita memiliki tromol untuk santunan anak yatim yang setiap saat juga diisi oleh jamaah, baik lewat tromol kotak maupun dari kiris ya. Gitu. Kedua, kita juga karena event ini spesial, kita juga memberitahu kepada seluruh karyawan jamaah untuk memberikan bantuan lagi. Yang ketiga, kita juga informasi ke seluruh karyawan, direksi dan sebagainya. Alhamdulillah animonya luar biasa. Yang rencana kita berikan per anak 500.000, karena sumbangan cukup banyak, kita berikan per anak 1 juta rupiah. Yang pasti kita memiliki sasaran, karena ini bulan Muharram adalah bulan yang agung, boleh dikatakan ini bulan hari raya anak yatim ya. Tentunya kita berharap seluruh jamaah ini mendapatkan saripati dari Muharram ya. Tetap teman-teman jamaah itu tetap meningkatkan belajarnya, mengikuti kajiannya. Juga yang lainnya adalah memiliki empati untuk menyayangi anak-anak yatim. Karena anak yatim itu bukan kebutuhan materi yang dibutuhkan, tapi kasih sayang juga. Ini menjadi education, bahkan tadi dijelaskan oleh Ustadz bahwa kalau bisa ini memang Muharram 1 tahun sekali, tapi kita harapkan juga dilakukan bukan 1 tahun sekali. Bisa 1 semester sekali atau 1 bulan sekali, bahkan akan lebih baik sebenarnya kan sampai setiap hari. Tapi itulah maknanya yang kita pakai sasaran Bapak. Ini ada nilai sosial, nilai ibadah untuk meningkatkan keimanan, pahala dan derajat kita semuanya. Persiapannya sangat mepet sekali ya. Alhamdulillah di tengah kesibukan kita 2 hari yang lalu itu tercetus untuk penggalangan dana. Kita bikin flyer, kita share ke grup para donatur dari BOD dan para jamaah dari Masjid Rodatul Jannah MSC Studios. Alhamdulillah 23 anak yatim piatu yang telah kita santunin pada hari ini terdiri dari anak cleaner, anak OB, anak security, kemudian anak karyawan yang memang ada beberapa karyawan yang meninggal pada dalam kurun waktu 1 tahun ini. Alhamdulillah kalau untuk dana kita kasih per amplopnya itu 1 juta per anak, kemudian kita beri juga goodie bag sumbangan dari kementerian, kemudian juga ada nasi box,
sumbangan dari Bu Santi dan donatur lainnya. Kalau untuk dana itu Tromo zakat infak untuk duafa itu sebesar 13.550.000, kemudian dari donasi para donatur itu 9.450.000. Ya, alhamdulillah kita sampaikan terima kasih kepada para donatur. Tidak ada balasan dari kebaikan itu selain kebaikan pula. Semoga Allah memberikan kemudahan rezeki dan kesehatan untuk para donatur. Dan ini adalah momen untuk meningkatkan kepekaan kita kepada sekeliling kita. Amin.